Halo semuanya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bapak Ibu, di dalam gereja seringkali kita temukan adanya pemisahan antara orang-orang yang berstatus pelayan. Ini bisa dibahasakan dengan pelayan jemaat, pelayan gereja, bahkan pelayan Tuhan. Dan mereka yang tidak terlibat dalam pelayanan atau tidak menjadi pelayan. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, ya kita kan sudah diselamatkan dan kita harus dong melayani Tuhan. Ya, itu tidak salah, itu sangat betul, itu sangat benar. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pelayanan itu tidak harus di gereja. Sebagai ibu rumah tangga, itu pun pelayanan. Kita bekerja mencari nafkah, apapun pekerjaan selama itu halal dan tidak melanggar hukum, itu pun pelayanan. Suatu saat saya ingat, saya pernah berdiri di atas mimbar dan di sebuah gereja saya bilang begini, ibu-ibu yang duduk di belakang yang mungkin tidak melayani di gereja ini karena memang suaranya tidak bagus atau tidak bisa main musik atau tidak punya talenta dalam hal pelayanan, tetapi ibu duduk di belakang dan sungguh-sungguh mendoakan saya, atau ibu-ibu melayani keluarga, itu pelayanan. Dan bisa jadi suatu saat ibu-ibu yang duduk di belakang yang dengan setia mendoakan pendetanya, mendoakan pelayanan di gereja itu karena tidak bisa bawa apa-apa, bisa jadi nanti upahnya di surga jauh lebih besar daripada pendeta yang berkhotbah di depan. Kenapa? Jangan-jangan pendeta yang seharusnya sudah tahu, pembicara yang harusnya sudah tahu kehendak Tuhan, justru tidak menyampaikan kehendak Tuhan, tidak menyampaikan suara Tuhan. Tetapi ibu-ibu yang di belakang yang tidak ngerti pelayanan yang tulus dan polos, dia hanya berdoa, Tuhan berkati pembicara hari ini, Tuhan berkati jemaat yang hadir, dengan tulus dan mungkin dengan meneteskan air mata. Doa itu yang mungkin lebih didengar oleh Tuhan dan upahnya jauh lebih besar daripada pendeta atau pembicara yang khotbah di atas mimbar. Hidup kita adalah pelayanan. Kalau hidup kita tidak melayani, tidak kita gunakan untuk melayani Tuhan, siapa yang kita layani? Diri kita sendiri? Tentu harus Tuhan yang kita layani. Dan pelayanan itu tidak harus di gereja. Tapi kalau saudara dipanggil untuk melayani di gereja dengan talenta yang Tuhan berikan, gunakan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan, pelayanan tidak harus di gereja. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi pelayan Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.